Halo guys, ada film yang seru banget yang berlatar waktu pada era depresi tahun 1936. Ceritanya tentang penipu jalanan yang melakukan aksinya terhadap seorang kurir pembawa uang milik bos kejahatan. Setelah partnernya dibunuh dan dia menjadi buronan, dia bekerja sama dengan penipu buronan FBI yang sama-sama ingin menghancurkan bos kejahatan tersebut. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata penipuan yang dilakukan kakak beradik Fred dan Charlie Gundorf di Amerika. Kejadian tersebut diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Sting yang dirilis pada tahun 1973. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Mottola yang diberi tugas mengantarkan uang sejumlah $11.000 ke Chicago, tepatnya di Clearing House. Dia diberi pesan agar tidak mampir kemana-mana karena uang tersebut sedang ditunggu sebelum pukul 4:15. Di luar gedung, Mottola melihat seorang kakek sedang mengejar pencuri yang berlari ke arahnya. Mottola berinisiatif membantu menghentikan pencuri tersebut. Meski pencuri tersebut kabur, akan tetapi Mottola berhasil mendapatkan dompet yang dicuri dibantu pria lain yang kebetulan ada di sana. Mereka pun mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kakek pemilik dompet berkata dia harus segera pergi ke West Bend untuk melunasi hutang. Sayangnya saat itu kakinya terluka, padahal dia hanya diberi waktu sampai jam 4 untuk membawa uangnya. Jika tidak, dia akan dibunuh. Kakek tersebut kemudian menawari mereka berdua uang $100 jika mau menggantikannya mengantarkan uang. Pria yang membantu Mottola tidak mau karena khawatir akan dihadang oleh pencuri tadi dan kawan-kawannya. Walaupun besar kemungkinan pencuri itu tidak akan tahu dialah yang membawa uangnya, tetapi pria tersebut tetap tidak mau. Kakek itu kemudian bertanya pada Mottola. Setelah mengetahui tempatnya tidak begitu jauh, Mottola pun mau membantu. Ada $5.000 uang milik kakek yang harus dia bawa. Mottola berkata pada kakek untuk tidak khawatir sebab dia bisa dipercaya. Melihat Mottola menyimpan uang tersebut di saku dalam jasnya, pria tadi memberi saran membungkus uang itu dengan sapu tangan kemudian memasukkannya ke dalam celana. Dia pun meminta uang milik si kakek dan uang lain yang dibawa Mottola kemudian membungkusnya dengan sapu tangan. Setelah mencontohkan cara menyimpannya, dia lalu memberikan bungkusan tadi kepada Mottola. Mottola segera pergi menaiki taksi. Di dalam taksi, Mottola yang sebenarnya tidak berniat menolong kegirangan karena mendapatkan uang $5.000 secara cuma-cuma. Namun alangkah terkejutnya dia ketika sapu tangannya dibuka hanya ada tumpukan tisu. Ternyata Mottola baru saja menjadi korban penipuan. Thanks. Yeah. Where to? Which way is Mason? 20 blocks south. Kakek dan pria yang dia temui tadi adalah sekelompok penipu bernama Luther dan Hooker. Tidak lupa juga Eri yang berperan sebagai pencuri juga bagian dari komplotan mereka. Hari itu, Hooker langsung menggunakan uangnya untuk membeli setelan jas baru, berkencan dan menghabiskan $3.000 untuk judi. Di saat yang sama, Mottola belum kunjung terlihat di Chicago. Combs, orang yang seharusnya menerima uang yang Mottola bawa, terlihat masih menunggu. Kemudian seseorang datang melaporkan pada Combs bahwa Mottola kehilangan uangnya dan sedang mabuk di sebuah tempat di Joliet. Setelah kencannya selesai, Hooker pergi ke rumah Luther untuk memberikan uang bagian Luther dan Eri. Luther memarahi Hooker yang tidak pikir panjang menghabiskan banyak uang dalam semalam. Dia kesal dengan Hooker yang tidak bisa menyimpan uang, akan tetapi dia juga khawatir pemilik uang tersebut sedang melacak karena itu jumlah yang besar. Setelah memarahi Hooker, Luther mengatakan kalau dia sudah terlalu tua dan ingin berhenti menjadi penipu. Hooker mengira Luther hanya takut karena kali itu mereka mendapatkan uang sebesar itu. Tapi Luther benar-benar memutuskan untuk berhenti. Dia pun memberikan kepada Hooker uang yang seharusnya menjadi bagiannya. Lalu Hooker bertanya apa yang akan Luther lakukan selanjutnya. Luther berkata dia akan menjalankan usaha kargo bersama saudaranya di Kansas. Meskipun terdengar tidak menarik, tetapi setidaknya usaha tersebut legal. Luther meminta Hooker menemui teman lamanya di Chicago yang bernama Henry Gundorf.
Luther berkata tidak ada orang yang lebih dari Henry untuk mengajari semua hal yang Hooker butuhkan. I got an old friend in Chicago named Henry Gondorf. I want you to look him up. I'm out, Johnny. I've been looking for this one all my life, Johnny. Now I have a chance to step out. Setelah itu, Hooker pergi keluar bersama Erie. Dia masih kesal dengan keputusan Luther berhenti. Mereka sudah menjadi partner selama 5 tahun. Erie berkata, seandainya bisa menabung, Hooker sebenarnya tidak harus menjadi penipu. Namun Hooker terlanjur mencintai pekerjaannya. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi menghentikan langkah mereka. Seorang polisi bernama Snyder dengan cepat menangkap Hooker. Snyder adalah polisi korup yang selalu meminta bagian uang dari para penjahat atau penipu seperti Hooker. Snyder memberitahu kalau orang yang Hooker tipu merupakan kurir uang untuk Doyle Lonergan, seorang bos kriminal. Snyder meminta uang $2.000, Hooker berkata dia hanya memiliki $1.000. Snyder pun menerima uang tersebut, namun Hooker tetap harus segera melunasi $1.000 kekurangannya. Setelah Snyder pergi, Erie menganggap Hooker gila karena memberikan Snyder uang palsu. Menyadari posisi Hooker dalam bahaya, Erie menyarankan agar Hooker tidak pulang dulu malam itu serta tidak pergi ke tempat yang biasa dikunjungi. Menyadari dia dalam bahaya, Hooker jadi teringat Luther. Dia kemudian mencoba menelpon ke rumah Luther, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia pun bergegas pergi ke sana. Namun, betapa terkejutnya ketika sampai di sana, dia melihat Luther sudah tidak bernyawa. Hari berikutnya, Hooker sudah berada di Chicago. Dia pergi ke alamat yang diberikan Luther dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Billy. Billy berkata dia sudah mendengar kabar tentang apa yang terjadi pada Luther. Billy lalu mengajaknya masuk ke sebuah ruangan di mana di dalamnya ada ruangan lain yang menjadi tempat tinggal sekaligus persembunyian Henry. Hooker tidak percaya Henry adalah orang yang luar biasa seperti yang dikatakan Luther. Saat bertemu, dia hanya melihat pria aneh yang setelah bangun tidur berendam menggunakan baju dan cuci muka menggunakan air es. Henry bercerita dia pernah menipu seorang senator dari Florida dalam pembelian saham. Dia kemudian melarikan diri ke kelompok Bohang Towns, kelompok yang menantang para bangsawan. You didn't tell me you was a screw up either. I landed around a bunch of bohung towns. One kick ahead of the G-man. Would be still if Billy hadn't set me up here. Tidak sabar melihat Henry santai-santai saja, Hooker bertanya apakah Henry akan mengajarinya tipuan hebat atau tidak. Henry menjawab tidak perlu buru-buru. Hooker pun mengatakan dia ingin segera mengalahkan Lonergan yang telah membunuh Luther. Henry lalu bertanya apa yang Hooker ketahui tentang Lonergan. Hooker menjawab, Lonergan melakukan banyak kejahatan di Southside, pemilik packing house dan pemilik beberapa bank. Henry menambahi, Lonergan juga menguasai sebagian besar politisi di New York dan Chicago. Lalu dia berkata, Hooker tidak bisa melakukan sendiri karena Lonergan punya banyak pasukan dan juga uang. Hooker mengira Henry takut menghadapi Lonergan. Henry lalu mengatakan bahwa Hooker sedang berbicara dengan pria yang ingin membunuh seorang penjahat tersebut. Mulai saat itu, penampilan dan cara berpakaian Hooker dirubah. Henry mengumpulkan orang-orangnya untuk membahas rencana mereka sekaligus memperkenalkan Henry. Eddie, seorang yang bekerja di bank, memperkirakan mereka tidak bisa mengalahkan Lonergan melalui jual beli saham. Kemudian Twist memberikan informasi bahwa Lonergan datang setiap 3 minggu sekali ke packing house yang dipegang oleh Combs. Orang-orang kepercayaan Combs ada 2, yaitu Riley dan Cole. Salah satu dari mereka lah yang membunuh Luther. Selanjutnya, JJ memberikan informasi bahwa ada seorang pria yang sangat terkenal dalam permainan poker. Tapi sebenarnya dia bermain curang. Orang itu bermain di sebuah kereta dengan taruhan minimal $100. Banyak petinggi-petinggi yang naik kereta hanya untuk bermain dengannya termasuk Lonergan. Mendengar itu, Henry berkata, dia belum pernah tahu seorang pemain poker yang tidak ingin memenangkan kuda. Eddie mengatakan, pacuan kuda sudah tidak dilirik selama 10 tahun. Namun justru karena itulah Henry memilih pacuan kuda karena Lonergan pasti tidak tahu.
Akhirnya, mereka pun sepakat akan ikut bermain poker dan memancing Lonergan memainkan uangnya di taruhan pacuan kuda. Dipilihlah dua orang yang akan berperan penting, yaitu Henry dan Hooker. Henry bertugas memenangkan permainan poker, sedangkan Hooker berperan menjadi bawahan Henry yang bertugas memancing Lonergan ikut taruhan pacuan kuda. Esoknya, Twist menyewa bangunan untuk mereka buat sebagai tempat taruhan. Segala kebutuhan mulai dari masalah panggilan, papan, loket, bar, dan sebagainya juga sudah diurus. How's it look, Eddie? Oh, looks all right, kid. It's big enough and it's off the street. Who's the mark? Doyle Lonergan. Selanjutnya, Twist pergi ke bar milik Ducky. Dia meminta bantuan menyiapkan 20 orang secepatnya untuk menjadi pencatat di tempat taruhan pacuan kuda yang dia buat nanti. Tak lama kemudian, Snyder datang ke bar tersebut. Kebetulan, Eri berada di bar yang sama. Snyder pun menanyakan keberadaan Hooker pada Eri. Karena tidak dijawab dengan serius, Snyder membanting wajah Eri ke meja kemudian pergi. Packed it in, enrolled in detective school. You see him. You tell him he better pay up before I get to him. That son of a bitch. Ducky memberikan Twist daftar orang-orang yang bisa disewa. Twist pun meminta Ducky mengumpulkan orang-orang tersebut di aula Stanner untuk diseleksi. Di sisi lain, pria bernama Floyd melapor pada Lonergan bahwa anak buahnya sudah menemukan salah satu dari pelaku penipuan. Sayangnya, pelaku yang satunya tidak terlihat karena mungkin sudah meninggalkan kota. Lonergan ingin pelakunya terus dicari dan membunuh siapapun orang yang ingin menyusup ke dalam operasi Chicago yang sedang dia lakukan. How about the other one? They're still looking for him. I'll have to kill him and every other hood who wants to muscle in on my Chicago operation. Saat pengecekan tiket di dalam kereta, Henry menanyakan tentang orang yang biasa bermain poker di kereta tersebut. Rupanya sudah ada daftar tunggu untuk bermain. Karena tak mau bersusah-susah mengantri, Henry menyogok agar dirinya mendapat giliran pertama. Tak lama kemudian, JJ menghampiri Henry. Dia memberikan kartu yang biasa digunakan pemain poker di kereta tersebut. Dia juga memberitahukan bahwa pemain poker tersebut suka curang dalam menumpuk kartu yang bawah. Henry pun mulai berlatih bermain dengan taktiknya untuk bisa menang. Di saat yang sama, Billy mencuri dompet milik Lonergan. Hooker yang menerima dompet itu kemudian membawanya kepada Henry. Uang di dompet Lonergan akan Henry gunakan untuk modal taruhan di permainan poker. Saat itu, Henry sudah ditunggu di ruang permainan. Namun dia sengaja terlambat sambil berpura-pura sedikit mabuk karena minum bir yang sebenarnya hanya air biasa. Always drink gin with a mark, kid. You can't tell if you cut it. Sorry I'm late, guys. I was taking a crap. Di putaran pertama, Lonergan sudah terpancing emosi karena kalah dan Henry yang selalu salah menyebut namanya. Putaran selanjutnya, Henry berhasil memenangkan permainan lagi. Lonergan meminta istirahat 5 menit sebelum melanjutkan permainan. Di toilet, Lonergan meminta Floyd menyiapkan kartu yang bagus untuknya agar Henry bisa menyerah bermain. Lonergan ingin menghentikan Henry dalam sekali main di putaran berikutnya. Setelah merencanakan agar Henry mendapat angka yang kecil, Lonergan memasang taruhan $15.000. Tapi ternyata Henry berhasil menang pada taruhan dengan nilai besar tersebut. Saat hendak menyerahkan uangnya, Lonergan baru menyadari dompetnya tidak ada. Dia pun berkata pada Henry kalau dompetnya mungkin tertinggal di ruangannya. Henry lalu memberitahu kalau dia akan mengirim seseorang ke ruangan Lonergan untuk mengambil uangnya. Setelah kembali ke ruangannya, Henry segera menyuruh Hooker pergi ke ruangan Lonergan. Hooker harus berpura-pura berpihak pada Lonergan. Dia memberitahu Lonergan bahwa Henry sebenarnya bermain curang dan membayar seseorang untuk mencuri dompetnya. Dia juga mengatakan kalau Henry memang sudah berencana untuk mengalahkan Lonergan dalam beberapa bulan. Agar Lonergan mau percaya padanya, Hooker berkata dia butuh bantuan untuk menghancurkan Henry. Tanpa terasa, keretanya sudah berhenti. Karena merasa telah ditipu Henry, Lonergan tidak memberikan uang pada Hooker dan memaksa untuk mengantarkan Hooker pulang. Di dalam mobil Lonergan, Hooker memberitahu kalau sebenarnya dia sudah merencanakan untuk menghancurkan Henry selama 2 tahun. Dia mengaku sangat mengenal organisasi yang dijalankan Henry, jadi dia yakin rencananya berhasil.
Hooker pun menjelaskan hal yang perlu Lonergan lakukan hanyalah ikut berjudi di tempat taruhan pacuan kuda milik Henry. Uang untuk berjudi dan informasi pemenang pacuan kuda akan Hooker berikan. Karena tujuannya sudah sampai, untuk terakhir kalinya Hooker meminta Lonergan menemuinya besok pada waktu dan tempat yang dia beritahu jika tertarik bekerja sama. Diam-diam, Riley dan Cole sudah menyusup ke kamar Hooker. Jika saat itu Hooker tidak segera menyadari ada seseorang di kamarnya, dia mungkin sudah terbunuh. Besoknya, Lonergan benar-benar datang ke tempat pertemuan yang Hooker beritahu. Tanpa basa-basi, Hooker memberitahu bahwa setelah jam 2, seseorang akan menelpon dan memberitahukan informasi pada siapa Lonergan harus memasang taruhan. Setelah itu, Lonergan harus datang ke tempat milik Henry lalu memasang taruhan dengan uang $2.000 yang Hooker berikan. Hooker menegaskan Lonergan harus bergerak cepat karena mereka hanya memiliki waktu 3-4 menit setelah menerima telepon sebelum pemasangan taruhan ditutup. Lonergan berkata Hooker tidak bisa menghancurkan Henry hanya dengan uang $2.000. Hooker pun memberitahu kalau itu hanya percobaan saja. Untuk nilai yang besar akan dilakukan nanti. Twist yang berada di gedung seberang tempat pertemuan Hooker dan Lonergan bertanggung jawab dalam memberikan informasi pada Lonergan lewat telepon serta memberi tanda pada semua orang di tempat taruhan jika Lonergan akan datang. Sesuai rencana, Lonergan melakukan semua yang sudah diberitahu Hooker. Di hadapan Lonergan, Henry pura-pura kesal melihat Lonergan memenangkan taruhan. Dia kemudian menyuruh Hooker mengusir Lonergan serta anak buahnya. Setelah Lonergan pergi, semua orang di tempat itu berhenti bersandiwara dan saling tertawa. Run those bums out of here. Don't give me any of your lip. Run them out of here. 38. We're waiting on that one. I'll call Belmont. I want to repeat that, ladies. Selanjutnya, Hooker pergi menemui Lonergan. Dia memberitahu mereka akan bermain dengan uang $400.000 minggu depan. 20% dari uang yang dihasilkan akan jadi milik Lonergan. Rupanya, Lonergan lebih berhati-hati dari yang diperkirakan. Hooker pun mencoba meyakinkan lagi. Dia mengatakan kalau dia memiliki teman yang bekerja di kantor pusat Western Union, di mana hasil balapan dari seluruh negara bagian akan masuk. Dia akan meminta orang tersebut untuk menjadi bandar, sehingga dia bisa mengetahui pemenangnya beberapa menit sebelum pemasangan taruhan ditutup. Lonergan memberikan uang hasil menang taruhan sebelumnya. Dari $16.000 yang didapat, Hooker hanya diberi $1.000. Lonergan mengambil $15.000 sebagai ganti uangnya yang Henry curi saat di kereta. Selanjutnya, Lonergan meminta bertemu dengan teman yang Hooker ceritakan besok jam 3. Hooker langsung melaporkan hal tersebut pada Twist. Karena waktunya terlalu singkat untuk menyiapkan semuanya, besok Hooker harus bisa mengulur waktu selagi Twist dan Eddie menyelesaikan persiapan. Selesai menelpon Twist, Hooker dikejutkan dengan sergapan Snyder. Terjadilah aksi kejar-kejaran. All right, we'll have to play him on the fly. I'll get Eddie looking for a place. Beruntung Hooker berhasil meloloskan diri. Dari kejadian itu, Henry baru mengetahui kalau Hooker sedang dalam kejaran Snyder. Dia pun bertanya mengapa Hooker tidak menceritakan hal itu. Hooker menjawab, dia pikir sudah tidak memiliki urusan dengan Snyder. Henry bertanya lagi mengapa Hooker pindah kamar. Dia tidak mau Hooker menghancurkan rencana yang sudah berjalan karena meninggalkan jejak. Hari berikutnya sebelum jam 3, Hooker dijemput oleh Lonergan. Di saat yang sama, Twist dan seorang lainnya berpura-pura menjadi tukang untuk mengecat ruangan milik salah seorang bernama Harmon. Let's go. We're looking for Mr. Harmon's office. Can't understand why you didn't tell me. He's like all them supervisors. Setelah Harmon keluar dari ruangannya, Twist berganti peran menjadi teman Hooker yang akan Lonergan temui. Hooker mengajak Lonergan masuk lewat pintu samping yang bisa langsung ke ruangan Harmon tanpa perlu lewat lobi. Begitu Hooker dan Lonergan datang, Twist mengajak untuk berbicara di tempat lain dengan alasan ruangannya sedang dicat. Setelah mereka pergi, orang yang berperan jadi tukang cat segera pergi lewat pintu samping meninggalkan ruangan yang baru sebagian dicat.
Suatu ketika, Snyder dihampiri oleh 2 orang agen FBI. Dia dibawa untuk bertemu dengan spesial agen FBI bernama Polk. Agen Polk memberitahu Snyder kalau Hooker bekerja sama dengan Henry yang merupakan buronan FBI. Sebab itu, agen Polk meminta Snyder menangkapkan Hooker untuknya agar FBI bisa mendapatkan Henry. Dia berkata FBI tidak mungkin menangkap Hooker sendiri karena Henry mungkin akan menghentikan semua aksinya begitu tahu FBI akan menangkap Hooker. Snyder tadinya tidak mau, namun korup yang selama ini dilakukannya diketahui oleh FBI dan menjadi ancaman baginya. Agen Polk berkata, Snyder hanya perlu tutup mulut, menjalankan tugas, dan menerima imbalan uang. All we want you to do is pick up Hooker for us. Why don't you pick him up yourself? What the hell good is Hooker to you? You keep your mouth shut and do a job, there'll be some reward bucks in it for you. Pada hari yang sama, seperti cara sebelumnya, Lonergan datang lagi ke tempat taruhan pacuan kuda setelah mendapatkan telepon dari Twist. Mengetahui Lonergan akan memasang taruhan besar, Henry sudah merencanakan agar Lonergan tidak bisa memasang taruhan dengan memulai balapan sebelum Lonergan mencapai loket. Meskipun gagal memasang taruhan, Lonergan tetap di sana untuk memastikan apakah pemenangnya sesuai dengan informasi yang dia dapat lewat telepon. Setelah yakin informasi yang dia dapat tidak pernah salah, Lonergan memberitahu Hooker bahwa esok dia akan datang lagi membawa uang $500.000 untuk taruhan. Hari itu setelah makan malam, Hooker melihat orang suruhan Lonergan sedang mengawasinya. Dia lalu meminta bantuan karyawan perempuan di tempat makan tersebut agar bisa kabur. Dia menyuruh perempuan itu pergi ke kamar mandi, membuka jendelanya dan menunggu di sana. Hooker berhasil membuat orang suruhan Lonergan mengira dia kabur lewat jendela kamar mandi. Sempat terjadi kejar-kejaran sebentar, namun Hooker berhasil meloloskan diri. It's taken. Tapi setelah itu, Hooker tertangkap oleh Snyder kemudian dibawa ke agen Polk. Agen Polk menyuruh Hooker menjadi informan FBI untuk memberitahu kapan Henry melakukan aksinya. Jika tidak mau, FBI akan mengusut kejahatan pemalsuan uang yang Hooker lakukan. Tadinya, Hooker tidak peduli bila dia harus dipenjara atas kejahatannya. Akan tetapi, agen Polk berkata akan memenjarakan istri Luther jika sebagai komplotan. Hooker terdiam cukup lama untuk memikirkan keputusan apa yang harus dia ambil. If you're too dumb to save yourself, there's no sense dragging her down with you. Don't be a sap. It's not her I want. It's over, Hooker. Berat bagi dia untuk memilih antara mengkhianati Henry atau menyelamatkan istri Luther. Namun pada akhirnya, Hooker setuju untuk membantu FBI menangkap Henry dengan syarat membiarkan aksinya dan Henry sampai berhasil mendapatkan uang Lonergan. Setelah itu, Hooker bertemu Henry. Hooker bertanya sudah berapa banyak orang yang Henry tipu. Henry bilang mungkin 200-300 orang. Hooker mengatakan dia tidak akan mau melakukan itu semua jika bukan untuk Luther. Henry berkata dia sudah 30 tahun menjadi penipu dan tidak pernah mendapat apapun. Hooker pun jadi bertanya mengapa Henry melakukan itu semua. Henry tidak benar-benar yakin apa tujuannya, tapi setidaknya berkat Hooker apa yang dia lakukan kini ada gunanya. Setelah itu, Hooker pergi mengunjungi kamar Loretta, perempuan di tempat makan yang membantunya kabur, dan dia pun bermalam di sana. Was wondering if you might want to come out for a while, maybe have a drink or something. You expect me to come out just like that? Good night, Mrs. Hillard. Esok harinya, Hooker terkejut karena Loretta sudah tidak ada dan barang-barang di kamar itu pun juga tidak ada. Loretta juga tidak lagi terlihat bekerja di tempat makan biasanya. Pagi itu, Henry terlihat tengah bersiap untuk hari besar yang sudah dia nantikan. Begitu juga dengan Lonergan yang sudah menyiapkan banyak uang untuk memasang taruhan. Semua orang bersemangat untuk hari besar masing-masing tanpa tahu apa yang akan terjadi nantinya. Hooker menelpon agen Polk memberitahukan kalau semua sudah direncanakan. Akan ada 2 orang yang berjaga di pintu. Dia juga melarang agen Polk membawa sesuatu yang bisa menimbulkan masalah. Setelah itu, Hooker tak sengaja berpapasan dengan Loretta. Tiba-tiba, seseorang di belakang Hooker menembak Loretta.
Orang itu lalu memberitahu bahwa Loretta adalah orang suruhan Lonergan yang hendak membunuh Hooker. Setelah Hooker bertanya identitasnya, ternyata orang yang menyelamatkan Hooker merupakan orang suruhan Henry yang selama ini ditugaskan untuk mengawasi Hooker. Saat itu, Hooker terlihat merasa bersalah pada Henry yang sudah begitu menjaganya, sedangkan dia justru bekerja sama dengan FBI untuk menangkap Henry. Di sisi lain, agen Polk juga tampak bersemangat. Dia memberitahu Snyder kalau mereka harus mendapatkan uang yang menjadi incaran Henry. Lonergan akhirnya terlihat datang. Semua orang segera bersiap di posisi masing-masing. Tanpa ragu, Lonergan memasang taruhan $500.000, uang yang tentu nilainya sangat besar di tahun 1930-an. Eddie yang melayani Lonergan mengatakan dia harus menyampaikan dulu kepada manajernya. Henry kemudian menghampiri Lonergan. Dia berkata taruhan sebesar itu tidak diperbolehkan karena akan membuat usahanya bangkrut. Sebenarnya itu hanya cara Henry untuk memancing emosi. Lonergan mengatai Henry sebagai seorang penipu yang penakut. Akhirnya taruhan Lonergan pun diterima. What's your problem? Bet like that could break. Not only are you a cheat, you're a gutless cheat as well. What are the odds? 4-1. Take all of it. Setelah transaksi dilakukan, Twist yang Lonergan kenal sebagai teman Hooker datang menghampiri. Lonergan mengatakan dia mempertaruhkan semuanya untuk posisi pertama Lucky Dan. Twist berpura-pura kaget dan marah. Dia berkata kalau tadi di telepon dia memberitahu bahwa Lucky Dan itu ada di posisi 2. Saat itu juga, Lonergan langsung berusaha membatalkan taruhannya. Please, I'm lucky. That horse is gonna run sick. There's been a mistake. Give me my money back. No, I'm sorry. All right, everybody, FBI. Tak lama kemudian, FBI datang menyergap. Di hadapan Henry, agen Polk membebaskan Hooker yang sontak langsung membuat Henry terkejut. Henry pun mengambil pistolnya dan menembak Hooker yang kemudian langsung dibalas tembakan dari FBI yang akhirnya membuat Hooker dan Henry juga terbunuh. Okay, kid, you can go. Atas perintah agen Polk, Snyder membawa keluar Lonergan yang terlihat masih marah karena uangnya belum dia dapatkan kembali. Tapi ternyata semua itu hanya sandiwara. Setelah Snyder dan Lonergan pergi, Henry dan Hooker bangun karena mereka berdua hanya pura-pura tertembak. Agen Polk juga bukanlah FBI sungguhan, dia adalah teman Henry. Semua orang pun tertawa bahagia dengan keberhasilan rencana mereka. All clear. Tempat itu langsung dibersihkan dan kembali menjadi bangunan kosong lagi. Seperti itulah kisah tentang penipu jalanan yang melakukan aksinya terhadap seorang kurir pembawa uang milik bos kejahatan. Setelah partnernya dibunuh dan dia menjadi buronan, dia bekerja sama dengan penipu buronan FBI yang sama-sama ingin menghancurkan bos kejahatan tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.